Rumah untuk Tangkasi. Tangkasi dapat memutarkan kepalanya 180 derajat ke kanan atau ke kiri. Tangkasi merupakan makhluk nokturnal atau hanya aktif di malam hari dan memiliki mata yang dapat melihat dalam kegelapan. Tangkasi berpindah dengan cara melompat dari dahan ke dahan. Tangkasi tidak dapat berjalan di atas tanah. Mereka tetap melompat ketika berada di atas tanah. Di suatu siang yang sangat terik, terlihat Tangkasi melompat-lompat di atas tanah. Kakinya kepanasan terkena tanah yang sangat gersang. Aku harus kemana? Aku lelah kalau harus terus melompat seperti ini, keluh Tangkasi. Tangkasi terbiasa hidup di atas pohon. Namun sekarang, pohon tempat tinggalnya baru saja ditebang. Padahal itu pohon terakhir di sini. Tangkasi pun tak punya rumah lagi. Hup, hup. Tangkasi terus melompat. Dari kejauhan, dia melihat ada pohon langusei menjulang tinggi. Asyik, aku bisa tinggal di sana, ujar Tangkasi bersemangat. Namun, ternyata pohon langusei itu ada di pekarangan rumah seseorang. Tangkasi tak bisa masuk begitu saja. Dia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Siapa? Tanya seorang kakek sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Rupanya kakek itu buta. Aku kek, aku Tangkasi, kata Tangkasi sambil terus melompat. Kakek menunduk ke arahnya lalu mengulurkan tangan. Sini, naiklah. Tangkasi pun dengan cekatan naik ke lengan kakek. Kakek membelai Tangkasi. Bukankah kamu seharusnya tidur siang? Mengapa kamu berkeliaran sampai di sini? Tanya kakek. Iya kek, aku memang hewan malam, tapi aku tak bisa tidur. Aku tak punya rumah lagi. Pohon tempat tinggalku sudah habis ditebang, sahut Tangkasi. Tangkasi meminta izin agar boleh tinggal di pohon langusei kakek. Boleh saja, tapi aku tak bisa memberimu makanan, Tangkasi. Kamu harus mencari makananmu sendiri, sahut kakek. Tangkasi membalas budi baik kakek dengan memetik buah langusei untuk kakek. Suatu malam, seperti biasa, Tangkasi terjaga. Dia duduk santai di pucuk tertinggi pohonnya. Matanya tajam menatap sekitarnya. Tak jarang dia memutar kepalanya untuk mencari mangsa. Seekor burung kecil pun bolehlah, dalam pikirannya. Namun Tangkasi tak menemukan mangsa. Dia malah mendengarkan suara yang aneh. Tangkasi merasa ada sesuatu yang janggal. Dia melompat ke dahan untuk melihat siapa yang berbicara. Tangkasi melihat dua orang pria bertubuh besar berjalan menuju rumah kakek. Wajah mereka ditutupi kain yang hitam. Ya ampun, mereka mau apa? Tangkasi pun bergegas turun dari pohon. Tangkasi melompat ke jendela kakek.
Dia mendarat tepat di bantal kakek. Hah? Apa ini? Kakek terkejut. Kek, diamlah. Sepertinya ada perampok datang. Mereka membawa senjata, Kek. Bersembunyilah. Aku akan mencari bantuan. Kakek berdiri tertatih. Dia lalu menggulingkan diri ke kolong tempat tidurnya. Tangkasi, jika aku tidak selamat, tolong bilang pada kepala desa. Rumah ini boleh dirobohkan, tapi pohon languse itu jangan ditebang. Tangkasi menggeleng. Jangan bilang begitu, Kek. Kakek pasti selamat. Aku akan mencari bantuan. Tangkasi pun tiba di tengah desa. Tolong, tolong. Ada rampok di rumah kakek buta. Teriak Tangkasi. Para penduduk pun bergegas menuju rumah kakek. Sementara itu, para perampok berhasil masuk ke rumah kakek. Mereka mencari barang-barang berharga. Sayang, mereka tak menemukannya. Tetapi para perampok itu yakin bahwa kakek menyembunyikan uang simpanannya. Tiba-tiba para perampok itu menemukan tempat persembunyian kakek. Perampok meminta kakek keluar dari persembunyiannya. Perampok-perampok itu juga meminta kakek untuk menunjukkan harta-harta yang dimiliki oleh kakek agar dia segera memberikannya. Aku tidak punya apa-apa, sahut kakek gemetar. Sayup-sayup, para perampok itu mendengar suara teriakan para warga. Suara itu semakin jelas. Para perampok itu sangatlah ketakutan. Mereka pun langsung buru-buru kabur lewat jendela dan menghilang di kegelapan malam. Dengan cepat, kepala desa langsung menghampiri kakek dan menanyakan bagaimana keadaannya. Kupikir aku tidak akan selamat. Tadi aku sudah minta Tangkasi agar menyampaikan pesan untukmu. Tangkasi pun mengangguk. Iya, kakek berpesan jika kakek tak selamat, rumah ini boleh dirobohkan. Tapi pohon languse itu tak boleh ditebang. Pohon itu rumah untuk Tangkasi. Jangan pernah ada yang menebangnya. Kasihan dia, tak punya tempat tinggal lagi. Tangkasi terharu. Dia tak mengira ternyata kakek memikirkan dirinya. Pesan moral dari dongeng kali ini yaitu kita harus selalu memiliki hati yang baik. Tidak hanya sebatas kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih.